Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaanmu pada satu hari kemarin, dan terima kasih untuk nafas kehidupan kepada kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, karena hanya Engkaulah ya Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami saat ini dan bersemayamlah di dalam hati kami untuk memimpin dan membimbing kami di dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya, mengerti maksudnya, dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perikop pada Injil hari ini adalah dosa dan penderitaan. Mengapa aku menderita? Mengapa aku tertimpa musibah? Mengapa aku sakit? Apakah ini sebagai hukuman atas dosaku? Atau sebaliknya orang berpikir, aku sudah berbuat baik, aku hidup sudah mencoba benar, mengapa aku mendapat cobaan ini? Tanpa sadar kita selalu mengaitkan antara dosa dan penderitaan itu secara otomatis. Kiranya Injil pada hari ini memberi pencerahan yang dapat kita mengerti. Para murid membawa kabar
bahwa orang-orang dikorbankan dalam persembahan oleh Pilatus. Lalu Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang lain, karena mereka mengalami nasib seperti itu? Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang?" Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari kalimat Tuhan Yesus di atas, sebenarnya kita bisa menegaskan bahwa doa dan penderitaan tidak pernah berbanding lurus. Ada banyak hal yang sulit untuk kita pahami ketika kita menghadapi salib dan penderitaan. Maka kesimpulan kita adalah penderitaan bisa datang kepada siapapun, baik orang yang berdosa maupun orang saleh. Kita tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Ada penderitaan yang kita alami untuk menguji iman kita. Tuhan memberikan jalan salib untuk membuktikan kesetiaan iman kita. Tetapi jangan pernah lupa janji Tuhan Yesus bahwa Ia tidak akan pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bertekunlah melewati setiap penderitaan dan salib kehidupan kita. Kita percaya bahwa jalan keselamatan tetap terbentang buat kita, asalkan kita tekun melewatinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tabahkanlah kami dalam memikul salib di sepanjang jalan hidup kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus, sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menekankan kepada kami dalam firman ini bahwa kasih-Mu akan selalu menyertai kami, baik dalam suka ataupun dalam duka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.